Pendeta Tao Changfeng memandang pria di depannya yang masih penuh niat jahat meskipun dia adalah telur rebus dan berkata dengan marah, "Rugu. Bagaimana kamu bisa berani mengatakan hal seperti itu? Jika aku tidak membawamu di sini, bagaimana mungkin kamu masih melakukannya? Saya tidak tahu harus berputar-putar kemana. Mengapa kamu berani meminta sekte jahatmu untuk membuka peti mati?" Anggota aliansi benar di belakangnya semuanya setuju. Newbie tua, jika kami tidak membersihkan jalan, apakah menurutmu kamu bisa sampai di sini dengan mudah? Kami jelas berusaha lebih keras. Mengapa kami tidak bisa membuka peti matinya? Faksi jahat di balik orang jahat bernama Bon Erosion juga mulai berteriak protes. Saat mereka berdua sedang berdebat, sebuah suara tiba-tiba mengintervensi. Jika kamu terus berteriak, dua kelompok lainnya akan datang. Sepatah kata untuk membangunkan si pemimpi. Pendeta Tao Changfeng dan si Yanggu keduanya mengangguk tanpa sadar dan berkata serempak, masuk akal. Keduanya melihat ke arah suara. Tetapi ketika mereka melihat orang itu berbicara, mereka berdua tercengang. Terutama penganut Tao Changfeng, hatinya tiba-tiba naik ke tenggorokan. Karena saat pertama kali menggambar peta, dia hanya menandai lokasi istana Yangxin di peta untuk dua kelompok lainnya. Sedangkan untuk lokasi studi kerajaan, hanya dia yang mengetahuinya. Tapi sekarang Bai Futian muncul di sini, bukankah itu berarti tipuan kecilnya telah diketahui? Tuan Bai, saya bisa menjelaskan. Sebelum pendeta Tao Changfeng selesai berbicara, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan pedang berwarna merah darah keluar dari dadanya dan tenggelam, hanya menyisakan gagangnya di luar. Berisik, Bai Futian mengusir Tao Changfeng, dan pedang berdarah di tangannya menjadi lebih ganas karena berlumuran darah. Setelah melihat pemandangan ini, si Yanggu menelan kembali kata-kata yang keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, sebuah catatan terbang di depannya. Ini adalah lokasi aula jantung budidaya. Di mana kesempatanmu? Keluar. Kalau tidak, kita akan pergi ke neraka bersama untuk menemaninya. Kamu tentukan pilihanmu sendiri, kata Bai Futian sambil berjalan menuju peti mati. Si Yanggu dan yang lainnya telah lama tertipu. Meskipun harta karun kuno ada tepat di depan mereka, hanya ada satu lapisan peti mati di antara mereka, dan mereka merasa sangat tidak mau melakukannya. Tapi dia hanya bisa pergi tanpa daya. Bai Futian menendang peti mati itu hingga terbuka dan melihat ke dalam mayat utuh kaisar pertama Kekaisaran Angin Barat. Namun, lengan kiri dan kanan mayat itu benar-benar berbeda seperti lengan normal, Anda bahkan dapat melihat pembuluh darah berdetak di atasnya. Bai Futian memandangi lengan kirinya, matanya dipenuhi darah merah. Dan tangan kiri kaisar generasi pertama bergerak dengan aneh. Terdengar suara tusukan, dan tangan kiri kaisar generasi pertama langsung menarik lengan kiri Bai Futian. Namun tidak ada darah yang mengalir dari lukanya. Kemudian lengan kiri kaisar generasi pertama dirobek dengan paksa, dan dia menekannya pada luka di lengan kiri Bai Futian. Sangat pas, sangat sempurna. Tubuh kaisar generasi pertama langsung berubah menjadi abu terbang dan menghilang antara langit dan bumi. Warna merah di mata Bai Futian bahkan lebih buruk lagi, dan perasaan itu sepertinya hampir meluap. Tubuh yang sempurna, suara serak keluar dari mulut Bai Futian. Tapi kamu harus membiasakannya dulu. Saat dia berbicara, pedang berwarna merah darah di tanah kembali ke tangannya. Dengan sedikit jentikan, pancaran energi pedang yang benar-benar hitam dan bercampur dengan sedikit darah terbang keluar. Dengan keras, retakan besar muncul di dinding emas ruang belajar kerajaan. Aku tidak bisa melihat seberapa besar retakannya. Tidak buruk, sudut mulut Bai Futian sedikit terangkat. Titik. Di aula budidaya hati. Pada saat ini, Lu Yun telah melupakan tubuh Bai Futian yang hilang dan melarikan diri. Jika dia bisa membunuhnya untuk pertama kalinya, dia bisa menginjak-injaknya untuk kedua kalinya. Lu Yun masih memiliki kepercayaan diri ini. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana menipu Gong Sun Lei dari ring penyimpanan. Lagi pula, itu semua adalah pialaku. Kok bisa masuk ke kantong orang lain? Karena cincin penyimpanan dan cincin penyimpanan saling eksklusif, kantong Gong Sun Lei kini penuh dengan cincin penyimpanan yang menggembung, yang masih mengeluarkan suara berdecit saat dia berjalan, yang membuat Lu Yun cemburu. Tiba-tiba Lu Yun mengatakan sesuatu dengan dingin. Lihat, ada pistolnya, tapi Gong Sun Lei sama sekali tidak melihat ke arah jari Lu Yun. Sebaliknya, dia menatap Lu Yun dengan tatapan bingung dan bertanya, apa itu mesin abu-abu? Lu Yun, saya hanya memikirkan tentang cincin penyimpanan dan lupa bahwa tidak ada pistol di dunia atas. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa itu handjob? Kamu tidak akan tahu apa itu hanya dengan melihatnya. Lu Yun menunjuk ke belakang Gong Sun Lei dan berkata, ia terbang ke arahmu dari belakang. Gong Sun Lei berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di belakangnya. Ketika dia sadar kembali, salah satu sakunya sudah kosong. Mengapa dia tidak tahu bahwa ini adalah tipuan yang disengaja Lu Yun untuk menipunya? Kenapa kamu seperti ini? Aku menggalinya dari kematian satu per satu. Kamu pencuri yang mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, kembalikan cincin penyimpanannya padaku. Gong Sun Lei berkata dengan berlinang air mata, itu adalah setengah dari hasil kerja kerasnya. Upaya untuk menoleh telah hilang. Siapa yang menderita hal ini? Jika itu Lu Yun, dia harus bertarung sampai mati. Tentu saja syaratnya adalah Anda bisa melawannya. Aku tidak mengambil cincin penyimpananmu, bagaimana aku bisa mengambil cincin penyimpananmu?
Lu Yun berkata dengan tatapan polos, apakah kamu tidak percaya? Lihat sendiri. Jika kamu menaruh begitu banyak cincin penyimpanan padaku, Anda bisa melihatnya sekilas. Memang begitu, tapi tidak ada orang lain di sini kecuali kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Gongsun Lei tidak akan pernah membayangkan bahwa Lu Yun mau tidak mau membawa cincin penyimpanan super besar yang bahkan dapat memuat seseorang, dunia gunung api. Lu Yun melihat sekeliling secara misterius dan berkata dengan suara rendah, mungkin itu Bai Futian. Setelah dia meninggal, dia berubah menjadi hantu dan datang untuk membalas dendam pada kita. Ah! Gongsun Lei sangat ketakutan oleh Lu Yun hingga dia berteriak. Tapi Lu Yun menunjukkan senyuman bangga. Jika kamu ingin melawanku, kamu harus berlatih selama ratusan tahun. Jadi, tidak cocok tinggal di sini dalam waktu lama. Ayo cepat pergi dari sini. Lu Yun mendesak. Ayo pergi. Ayo cepat. Ayo pergi tanpa henti. Begitu mereka berdua tiba di depan pintu, mereka bertemu dengan Xiang Gu dan yang lainnya. Kedua belah pihak saling memandang dan tercengang. Angkutan darat selalu berpegang pada prinsip bahwa jika musuh tidak bergerak, kami tidak akan bergerak, dan jika musuh ingin bergerak, kami akan bergerak terlebih dahulu. Xiang Gu dan yang lainnya juga membuat perhitungan dalam pikiran mereka, berpikir, orang ini terlihat sangat asing, dan sepertinya dia bukan berasal dari negeri angin barat. Tapi mereka tahu Gongsun Lei yang ada di samping orang ini. Bagaimanapun, mereka masih mengetahui kekuatan tempur tertinggi kerajaan angin barat. Tidak hanya itu, Xiang Gu juga mengetahui bahwa Gongsun Lei adalah orangnya Duan Liangchen, lagi pula mereka semua pergi ke tempat yang orangnya tidak terlihat. Tentu saja akan ada lebih banyak gosip. Kemudian menghubungkan semua ini dengan kemunculan Bai Futian yang tiba-tiba sebelumnya, Xiang Gu langsung mengerti alasannya. Bai Futian pasti mendapatkan informasi dari Gongsun Lei dan mengetahui di mana harta karun sebenarnya di aula itu. Ini masuk akal mengapa Bai Futian langsung membunuh Tao Changfeng. Maka orang aneh ini pasti dari Menara Tiandi. Lagi pula, hanya penjaga bayangan Menara Tiandi yang dibawa oleh Bai Futian yang tiba-tiba menatapnya. Mungkin dia tetap tinggal untuk melindungi Gongsun Lei. Untuk bisa begitu mempercayai orang yang kejam seperti Bai Futian, orang ini benar-benar luar biasa, dan bahkan mungkin orang kepercayaan Bai Futian. Memikirkan hal ini, Xiang Gu membuat keputusan di dalam hatinya, dia tidak mampu menyinggung orang di depannya. Tapi mereka yang berada di aliansi benar tidak tahu. Semua orang meniup janggut mereka dan menatap, dan pada saat ini, mereka hampir membentuk pengepungan untuk mengelilingi kedua Lu Yun. Dalam pandangan mereka, Lu Yun dan kedua pria itu adalah tentara kalah yang dikirim oleh kerajaan angin barat untuk bertahan hidup hingga sekarang. Nak, kamu sial, para pria sangat marah sehingga mereka belum melampiaskan amarahnya. Ini saat yang tepat untuk melampiaskan amarah mereka padamu dan wanita di belakangmu. Kata seorang pria parubaya yang terlihat sangat baik hati. Ada perbedaan tajam antara penampilannya dan kata-kata yang keluar dari mulutnya, yang bisa dibilang ironis. Orang-orang lainnya juga mulai menertawakan Lu Yun dan dua orang lainnya. Ketika Gongsun Lei mendengar kata-kata ini, bukan saja dia tidak marah, tetapi dia juga memiliki senyuman di wajahnya dan terus mendesak Lu Yun di sekelilingnya. Hentikan tintanya, cepat lakukan, aku bisa melihat cincin penyimpanan melambai padaku. Lu Yun melirik Gongsun Lei yang sedang menggoyangkan lengannya. Di matamu, orang-orang ini hanyalah anak pemberi uang. Orang-orang jahat di balik erosi tulang juga ingin ikut bersenang-senang, tetapi mereka ditampar kembali oleh erosi tulang dan memberikan peringatan keras. Aku tidak mau mati, tetaplah di sini dan bersabarlah, karena kamu telah merugikan saudara-saudara yang lain. Ini diucapkan dengan lantang, seolah-olah sengaja diucapkan kepada seseorang. Benar saja, sebelum kata-katanya selesai, cemoohan dari aliansi benar datang. Erosi tulang, kenapa kamu begitu jahat? Bukankah ini hal favoritmu? Berhentilah berpura-pura, tidak ada orang luar di sini, kenapa kamu berpura-pura menjadi serigala ekor besar? Kamu tidak takut dengan apa yang baru saja terjadi, kan? Haha. Orang-orang jahat di belakang Xiang Gu sangat marah, dan mereka juga sangat bingung mengapa Xiang Gu melakukan ini. Kalian benar-benar tidak tahu kapan kalian akan mati. Xiang Gu berkata dengan nada menghina, dan kami sudah lama tidak menyukai kalian, orang-orang munafik, kalian adalah seorang pria sejati di depan orang lain dan menjadi penjahat di masa depan. Saat dia berbicara, energi jahat melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia tiba-tiba terbakar, membunuh anggota aliansi benar dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertengkar. Lu Yun dan Lu Yun sama-sama bingung, apa yang terjadi? Perselisihan internal. Apa yang terjadi? Gongsun Lei bertanya pada Lu Yun, apakah kamu masih menggunakan matamu untuk merayu orang lain? Dalam pandangan Gongsun Lei, semua hal aneh akan menjadi masuk akal jika dikaitkan dengan Lu Yun. Lu Yun berpikir dalam hati, jika aku memiliki keterampilan itu, aku akan menggunakannya padamu terlebih dahulu dan memintamu dengan patuh menyerahkan saku cincin penyimpanan. Tapi dia juga sangat penasaran di dalam hatinya, kenapa mereka memulai perkelahian tanpa alasan. Tiba-tiba, sosok gelap muncul di depan Lu Yun dan Lu Yun yang memicu kejadian itu. Kata-kata pertama yang dia ucapkan benar-benar membingungkan Lu Yun, yang sudah kebingungan. Tuan Tiandilou, saya tidak tahu harus memanggilmu apa. Lu Yun melihat pakaiannya dengan pandangan sekelilingnya. Dia juga tidak mengenakan pakaian Tiandilou.
Kenapa dia mengira dia berasal dari Tiandilou? Namun, tetap sama untuk menghadapi situasi yang terus berubah, Lu Yun memutuskan untuk melanjutkan apa yang dikatakan Xianggu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi berguna dari pihak lain. Saudaraku, penglihatanmu sangat bagus. Bahkan dengan semua riasanku, aku masih dapat dikenali. Aku sangat cantik. Lu Yun berkata sambil bergandengan tangan, melihat dari arah datangnya saudara, dia seharusnya begitu, datang dari ruang belajar kekaisaran. Aku ingin tahu bagaimana situasinya di sana. Xianggu terkejut dan semakin yakin dengan tebakannya, lagi pula, hanya Bai Futian dan Gongsun Lei, yang berada di sebelah orang di depannya, yang mengetahui lokasi ruang belajar kekaisaran. Sekarang dia bertanya pada dirinya sendiri tentang situasi di ruang belajar kerajaan, sepertinya dia ingin menanyakan tentang situasi Bai Futian. Saat Xianggu memikirkannya, salah satu anggota aliansi benar-benar melakukan serangan diam-diam dari belakang. Lu Yun dengan lembut mengangkat tangan kirinya, dan semburan energi pedang biasa langsung menghempaskan pedang yang sangat dekat dengan leher Bone Crossing. Dengarkan saja suara tajam yang meledak di telinga Xianggu. Xianggu segera bereaksi, energi jahat melonjak ke seluruh tubuhnya, dan seekor naga hitam panjang muncul dari belakang, langsung menusuk kepala penyerang. Terima kasih, Tuan Hua, karena telah membantuku. Kata Xianggu sambil bergandengan tangan, memandang Lu Yun dengan lebih hormat. Bagaimanapun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan pihak lain tidak kalah dengan siapapun yang hadir. Lagi pula, energi pedang yang diayunkan sesuka hati memiliki kekuatan yang begitu besar, menurutku itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa. Ini hanya sedikit usaha. Lu Yun melambaikan tangannya sambil berpikir, apa yang belum kamu katakan? Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati seperti itu? Ruang belajar kekaisaran telah ditempati secara paksa oleh Master Bai, dan kami juga diusir oleh Master Bai. Kami mematuhi instruksi Master Bai dan datang ke aula budidaya hati ini. Kepala Lu Yun berdengung, dan firasat buruk muncul di hatinya, dia bertanya hampir tanpa berpikir, Tuan Bai. Tuan Bai itu, Bai Futian. Itu Tuan Bai Futian, Lu Yun, Gongsun Lei. Lu Yun tidak terlihat berbohong saat melihat tulang yang terkikis. Hari yang salah, hantu itu sudah bangun. Apakah dia benar-benar mati? Lu Yun bergumam. Tuan Hua, apa yang kamu katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas. Kapan terakhir kali kamu melihat Tuan Bai? Xianggu dikejutkan oleh aura Lu Yun, berpikir sejenak dan berkata, entah kenapa, 3/4 jam sebelum kamu. Apa? Seru Gongsun Lei. Karena 3/4 jam yang lalu, dialah yang melepas cincin penyimpanan Bai Futian belum lama ini. Dengan kata lain, tubuh Bai Futian mau tidak mau menghilang, dan juga dihidupkan kembali dan dipindahkan ke ruang belajar kerajaan. Lu Yun sedang berlari menuju ruang belajar kekaisaran dengan kecepatan penuh saat ini. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi pada Bai Futian. Semua hal ini yang terkesan aneh dan mustahil, jika dihubungkan dengan tangan iblis, maka semua itu masuk akal. Jika kita menuruti kata-kata Tuan Ye, bukankah kita akan mati? Kata Gongsun Lei sambil berbaring telentang. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, energi iblis berdarah melonjak dari depan. Lu Yun berdiri diam, menurunkan Gongsun Lei dengan ekspresi serius, dan berkata, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dia ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok kabut hitam melayang dari koridor dalam di kejauhan, mengembun menjadi penampakan Bai Futian di depan Lu Yun dan yang lainnya. Saat ini, kulit Bai Futian yang dulunya Anglika Dahurika kini ditutupi garis-garis hitam, tampak mempesona dan jahat. Terutama lengan kirinya yang berwarna gelap, yang terlihat sangat tidak terkoordinasi. Seluruh wajahnya tampak memiliki riasan smoky, bibir hitam, dan mata hitam besar. Jie, kamu benar-benar tidak sabar. Tuan rumahku yang sempurna Bai Futian memandang Lu Yun dengan rakus, seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Merasakan energi iblis yang memancar dari tubuh Bai Futian, tubuh Lu Yun benar-benar menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena kamu mengira aku adalah tuan rumah yang sempurna, kenapa kamu tidak mencari tuan rumah yang lain? Tidak bisakah aku memuaskanmu? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Bai Futian menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhmu ini sangat memuaskanku sehingga aku bahkan merasa bahwa aku tidak layak mendapatkannya. Sedemikian rupa sehingga aku harus membuatmu benar-benar menghilang di dalam tubuh ini. Percakapan keduanya membuat Gongsun Lei di samping bingung. Kalian berdua berbicara tentang cinta dari kejauhan. Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Aku khawatir kamu tidak memiliki gigi yang bagus. Jie, kalau begitu aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Tubuh Bai Futian dipenuhi dengan energi iblis, niat pedang, dan energi darah. Ketiganya tampak bersaing di dalam tubuhnya, namun secara ajaib mereka membentuk keseimbangan tertinggi. Itu meledak dari pedang berwarna merah darah. Beri aku energi pedang kematian. Energi pedang bercampur dengan energi iblis, niat pedang, dan energi darah menyerang Lu Yun. Wajah Lu Yun serius, dan dia tidak berani menunjukkan sedikitpun, dia mengerahkan energi pedangnya secara ekstrim. Pedang Tai Huang muncul di tangannya, dan energi pedang yang sama diayunkan. Ledakan. Kedua energi pedang itu bertabrakan dan langsung meledak menembus dinding emas koridor. Gelombang udara yang dihasilkan seperti riak, menyebar ke segala arah, lapis demi lapis. Seluruh aula emas runtuh.
Tapi Lu Yun dan Bai Futian masih berdiri bergeming. Saya harus mengagumi bakat Anda. Anda dapat memahami level seperti itu hanya dengan mengamati dua gerakan tidak berguna dari zaman kuno. Bai Futian berkata dengan semangat di wajahnya, saya tidak sabar untuk pindah ke tempat ini. Aku khawatir kamu tidak bisa mengendalikannya. Lu Yun memegang pedang di satu tangan, dan niat pedangnya mencapai langit. Aku memujimu, aku benar-benar mendapatkannya. Kamu tidak akan berpikir bahwa kedua pecundang itu bisa memahami penelitian yang cermat tentang gerakan di zaman kuno. Kata Bai Futian, dan dua aura lainnya di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan pedang niatnya memenuhi seluruh tubuhnya. Aku akan membuka matamu, biar kamu tahu bahwa kamu tidak layak mendapatkan tubuh sempurna ini. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan di zaman dahulu. Bai Futian mengayunkan energi pedangnya lagi. Beri aku energi pedang kematian. Dibandingkan dengan energi pedang tiga warna sebelumnya yang menunjukkan niat membunuh, energi pedang ini jauh lebih terkendali. Lu Yun tidak berani lalai sama sekali, dan mengangkat pedang Tai Huangnya untuk melawan. Tapi setelah dia mengangkat pedangnya, dia tertegun. Energi pedang yang menyerangnya menghilang. Energi pedang jelas dikunci oleh jiwanya, jadi bagaimana bisa menghilang begitu saja. Dalam sekejap mata, energi pedang muncul lagi, tapi itu sudah ada di depan Lu Yun. Nyala api menyapu, dan energi pedang menembus kepala Lu Yun dengan gelombang panas yang mengepul, dan bergegas menuju koridor gelap. Ledakan keras terdengar dari belakang, dan gelombang besar hampir mengangkat Lu Yun. Jika Lu Yun tidak bereaksi cukup cepat dan membuat elemen di kepalanya, dia akan menjadi mayat tanpa kepala saat ini. Jie, reaksinya sangat cepat. Wah, tapi lain kali tidak akan semudah itu. Dengan mengatakan itu, Bai Futian mengangkat pedang berwarna merah darah di tangannya lagi. Ketika Lu Yun melihat ini, dia menendang tanah dengan kedua kakinya dan berjalan lurus menuju Bai Futian. Dia tidak boleh dibiarkan memangkas energi pedang seperti itu. Capung menyentuh air, seluruh tubuh Lu Yun dipenuhi dengan niat pedang, tetapi pedang itu menghilang saat dia bergegas keluar. Pedang Tai Huang di tangannya meledak dengan niat pedang yang agung. Seolah ingin menembus kehampaan. Aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya, nak. Bai Futian mengambil kembali pedang berwarna merah darah yang diangkat tinggi-tinggi, dan mengubah tebasan ke bawah menjadi tusukan lurus. Serangan ini penuh celah, tetapi di mata Lu Yun, serangan itu sangat sempurna. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi perisai duri dan memblokir Bai Futian. Namun kini anak panah itu sudah berada di tali dan harus ditembakkan. Dia mengeluarkan bunga pedang dari pedang Tai Huang di tangannya dan langsung menuju perisai duri. Biarpun kamu adalah perisai terkuat di dunia, kamu harus tunduk pada pedangku. Belalang sembah menggunakan lengannya sebagai kereta, dan dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bai Futian berkata sambil mendengus dingin, menatap Lu Yun yang tidak menunjukkan niat untuk bergeming. Fiuh, tubuh Lu Yun ditembus oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan darah keluar dari punggungnya seperti asap dari peluru. Tembak lubang tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya ke dinding emas koridor. Namun pedang Tai Huang, yang mengandung energi pedang agung, hanya menembus pakaian di bawah ketiak Bai Futian. Nak, apakah kamu ingin menghancurkan tubuh ini? Bai Futian berkata sambil menatap Lu Yun yang ditembus oleh pedang berwarna merah darah. Lu Yun memuntahkan seteguk darah, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Buruh dan manajemen akan menghancurkanmu. Apa? Mata Bai Futian tiba-tiba melebar, pada saat ini. Dia merasa sangat kecil. Sekecil sebutir debu di dunia ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mencapai tingkat niat pedang seperti itu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan muncul di wajah Bai Futian. Segala sesuatunya tidak mungkin di hadapanku, Lu Yun. Suara Lu Yun datang dari segala arah di Bai Futian. Saat ini, Lu Yun adalah penguasa dunia ini, penguasa yang dapat mengendalikan semua makhluk hidup sesuka hati. Prototipe domain. Mata Bai Futian menunjukkan keserakahan yang hampir gila. Kesepian hampir 10.000 tahun ini tidak membuatku menunggu dengan sia-sia. Sekarang aku telah memutuskan bahwa aku tidak bisa tidak merasuki tubuhmu dan menyatukan jiwamu. Lu Yun tidak tahu prototipe bidang apa yang dibicarakan Bai Futian. Dia tidak mengerti. Setelah pertarungan dengan serigala bintang pemakan surga di dunia gunung api, Lu Yun menjadi terobsesi dengan perasaan menjadi penguasa dunia. Pada saat itu, dia berpikir, jika dia bisa mewujudkan hal ini dalam pertarungan sehari-hari, bukankah dia tidak akan terkalahkan? Jika dia memiliki kendali mutlak atas suatu dunia, dia adalah dewa dunia itu. Namun pada saat itu, baik pencapaiannya dalam api maupun budidaya ilmu pedang tidak cukup untuk mendukung Lu Yun dalam menciptakan ruang di mana saya bisa menjadi raja di atas satu orang dan tak terkalahkan di antara ribuan orang. Namun sejak dia memperoleh wawasan dari Jenderal Heng Ha, kekuatan pedangnya telah meningkat pesat, dan itu juga memberinya kemampuan untuk menciptakan ruang yang unik. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Suara Lu Yun terdengar dari langit lagi, seperti guntur yang menggelegar. Bai Futian mendengus dingin dan berkata, jika aku memberimu waktu untuk menyempurnakan bidangmu, aku mungkin bukan lawanmu, tapi sekarang, kamu belum cukup melihat. Energi iblis menyembur keluar dari tangan kiri Bai Futian, dan menelan Bai Futian dalam sekejap. Pada saat ini, giliran Lu Yun yang terkejut. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Bai Futian di dunia yang sepenuhnya dia kendalikan.
Niat pedang yang menakutkan jatuh dari langit dan mengenai energi iblis secara langsung. Namun ketika asap dan debu menghilang, energi iblis itu masih seperti kabut hitam, mengambang di posisi semula. Nak, bukan hanya kamu yang mengetahui bidangnya, aku juga bisa. Sebuah suara hantu terdengar di telinga Lu Yun. Sosok Bai Futian muncul dalam aura iblis, namun dibandingkan sekarang, wajahnya jauh lebih pucat, bahkan muncul retakan di kulitnya yang ditutupi tekstur misterius, seperti tanah kering. Dunia hutan iblis. Sebuah suara seperti hantu yang menuntut kehidupan keluar dari mulut Bai Futian. Energi iblis di tubuhnya begitu merajalela sehingga dia langsung ditelan oleh Lu Yun, yang berada di dekatnya. Puff! Seteguk besar darah muncrat dari mulut Lu Yun, dan domain niat pedangnya juga menghilang. Melihat Lu Yun dimakan oleh energi iblis, Bai Futian menengadah ke langit dan tertawa. Kulit pecah-pecah di bagian depannya tampak sangat aneh. Tiba-tiba, ekspresi Bai Futian membeku dan tawanya berhenti tiba-tiba. Dia menunduk dan melihat sebilah pisau halus menusuk tepat di pinggangnya. Rasa sakit yang menyengat langsung menyebar ke seluruh tubuh. Mencari gagang pisaunya, sepasang lengan putih ramping mulai terlihat. Siapa lagi kalau bukan milik Gong Sun Lei? Pengadilan kematian. Mata Bai Futian dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengayunkan pedang berwarna merah darah di tangan kirinya dan menyerang Gong Sun Lei. Kamu tidak berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki warisan. Namun pedang itu berhenti kurang dari setengah inci dari Gong Sun Lei. Dia dicengkeram oleh sepasang tangan yang gelap seperti tinta. Klik, pedang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping besi dan jatuh ke tanah. Ini, Bai Futian tercengang. Lawanmu adalah aku. Jangan terganggu. Bai Futian mengikuti suara itu, dan energi iblis yang bergulir menghilang, dan Lu Yun muncul di hadapannya secara utuh. Tidak ada jejak niat pedang yang tertinggal di sekitarnya, dan energi iblis menyebar dengan bebas di sekelilingnya. Bahkan lebih buruk dari yang dia alami. Yang lebih mengejutkan Bai Futian adalah garis misterius yang muncul dari udara tipis di sudut mata kiri Lu Yun. Kamu, bagaimana kamu bisa berubah menjadi iblis? Mungkinkah, bukankah, tidak mungkin. Jalan surganya telah lama dimusnahkan. Mata Bai Futian dipenuhi dengan keheranan. Masih banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Beristirahatlah dengan tenang. Lu Yun melambaikan tangannya, dan energi iblis melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi tangan hitam besar, dan menangkap Bai Futian di depannya. Tidak peduli berapa banyak energi iblis yang keluar dari tubuh Bai Futian, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tangan besar ini. Terlebih lagi, karena penggunaan energi iblisnya yang sembarangan, ia memperparah kerusakan pada tubuh ini. Kulitnya mulai terkelupas terus-menerus, berubah menjadi bubuk dan menghilang antara langit dan bumi. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu sebenarnya, lolos dari surga. Bai Futian meraung, suaranya penuh ketakutan. Mati. Lu Yun mengepalkan tangan kirinya, dan menggenggam tangan hitam besar Bai Futian dengan erat, mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Ketika tangan hitam besar itu terbuka lagi, hanya ada satu lengan berisi energi iblis yang tersisa di dalamnya, dengan kuat menahan invasi energi iblis yang memiliki asal yang sama dengannya tetapi lebih mendominasi darinya. Perlawanan itu sia-sia. Serahkan padaku. Suara Lu Yun tidak nyaring, tapi mengungkapkan bahwa tidak ada keraguan. Tidak, aku tidak menginginkannya. Sebuah mulut tumbuh di telapak tangan yang layu, sambil meraung, aku tidak mau menerimanya. Aku telah dipenjara selama ratusan ribu tahun, kenapa aku berakhir seperti ini? Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Kata-kata itu teringat di koridor, tapi pembicara atau tangannya telah menghilang dari dunia ini. Lu Yun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan menelan benda yang dipegang erat di tangan hitamnya. Seolah-olah apa yang ada di telapak tangan itu adalah makanan lezat di dunia. Gudong, Lu Yun langsung diselimuti oleh energi iblis yang mengepul, dan energi iblis yang nakal melonjak di sekelilingnya. Asal-usul iblis, yang masih memiliki kesadaran, berlarian di tubuh Lu Yun seperti orang gila. Tetapi ketika asal-usul iblis meledak ke dalam lautan kesadaran Lu Yun, dia tercengang. Dia sepertinya merasakan ada sesuatu di lautan kesadaran ini, dan dia benar-benar melompat langsung ke energi iblis yang datang untuk menangkapnya, dan secara aktif melemparkan dirinya ke dalam pelukan Lu Yun. Energi iblis nakal Lu Yun naik langsung ke langit, langsung menenggelamkan seluruh aula emas. Energi iblis yang begitu agung bahkan menembus dari bawah tanah ke tanah. Dengan mausolem kekaisaran sebagai pusat kerajaan angin barat, dalam radius 20 km, semua bunga, tumbuhan, dan pepohonan mati duri mereka tanpa alasan. Siapapun yang punya unggas di rumah mulai lari gila-gilaan. Sepertinya akhir dunia akan datang. Namun hanya dalam seperempat jam, kepanikannya hilang. Jika bukan karena bunga mati di sekitarnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di mausolem kekaisaran, Lu Yun melihat ke aula emas yang telah runtuh menjadi reruntuhan dan menggaruk kepalanya. Sepertinya dia telah mengerahkan terlalu banyak tenaga dan seluruh aula runtuh. Untungnya, Gong Sun Lei sudah pingsan ketika dia meledak, dan Lu Yun dengan mudah membawanya ke dunia Flame Mountain. Jika Anda memberitahu dia, dunia luar telah berada dalam kekacauan baginya, jadi saya tidak tahu harus berpikir apa. Lu Yunchang menghembuskan napas dan merasakan energi spiritual mengalir deras seperti gelombang di tubuhnya. Pada saat ini, setelah melahap asal-usul iblis di tangan iblis, dia telah mencapai puncak alam surgawi yang menakutkan.
Hanya selangkah lagi dari negeri dongeng emas yang awalnya di luar jangkauan. Lu Yun tidak bisa tidak memuji dirinya sendiri atas kejeniusannya yang tak tertandingi. Lagi pula, baru lebih dari setengah tahun sejak aku memasuki alam atas. Saat Lu Yun menghela nafas, seberkas cahaya melesat dari kiri depannya. Merasakan kekuatan destruktif yang terpancar dari gelombang cahaya, Lu Yun dengan cepat menghindar. Jika dia mengambil tindakan seperti itu tanpa tindakan pencegahan apapun, bahkan Lu Yun pun tidak akan sanggup menanggungnya. Setelah Lu Yun mengelak, dia mencari arah gelombang cahaya dan melaju ke arahnya. Itu adalah istana tempat kaisar generasi kedua berada. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu pasti istana tempat kakak Big Pao pergi. Mungkinkah dia menghadapi bahaya? Lu Yun berpikir sendiri dan pergi. Lagi pula, jika Long Dapao benar-benar dalam bahaya, dia masih bisa membantu. Namun sebelum Lu Yun bisa terbang mendekat, sesosok tubuh yang membawa suara tawa terbang keluar dari aula emas yang ditembus oleh gelombang cahaya. Itu tidak lain adalah Long Dapao, tetapi saat ini dia berada dalam kondisi yang sangat malu, pakaiannya compang camping, dan tubuhnya yang terbuka dipenuhi bekas luka. Tapi wajahnya sangat bersemangat. Saudara Big Cannon, kamu mendapat banyak keuntungan dengan berpenampilan seperti ini. Lu Yun merasakan aura yang memancar dari Long Cannon, dan jelas sekali bahwa dia telah membuat terobosan. Itu wajar, kakak Lu, tapi aku juga sangat menderita. Lihat apa yang diberikan lelaki tua itu kepadaku. Long Dapao melepaskan pakaian yang berubah menjadi gaun dan berkata, tapi... Dia tentu saja bukan lawanku, aku akhirnya menyelesaikannya dengan satu pukulan Qigong Gaya Naga. Naga, Qigong Gaya Naga, ini nama yang bagus. Lu Yun memuji, tapi dia berpikir dalam hatinya, dia tidak bisa membacakan komik untuk Long Dapao lagi, kalau tidak dia mungkin akan membuat masalah lagi. Ngomong-ngomong, saudara Lu, bukankah sekelompok orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka datang kemudian? Orang-orang itu saling menyeret seolah-olah mereka berhutang 250.000 hingga 80.000 yuan. Long Dapao mengerutkan kening dan berkata. Lu Yun mengangguk dan berkata, kita bertemu. Aku membunuh mereka semua. Orang-orang itu membuatku kesal hanya dengan melihat mereka. Haha, kakak Lu tetaplah aku, kakak Lu. Itu bertepatan dengan pikiranku. Begitu aku mendengar mereka mengumumkan nama kekuatan di belakangku, aku pusing. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakangmu, itu tidak ada gunanya. Perbaikan diri dan tinju keras adalah kebenarannya. Kata Long Dapao sambil tertawa keras. Keduanya seperti teman baik yang sudah lama tidak bertemu. Mereka mulai mengobrol satu sama lain, dan mereka hampir mengeluarkan anggur dan minum bersama. Mungkin mereka khawatir ini kuburan orang lain. Tidak lama kemudian, penjahit Wu dan Sun Lai pun keluar dari istana yang telah mereka jelajahi masing-masing, dan masing-masing pasti mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Namun mereka berempat menunggu sampai Ping Lu muncul, dan mereka semua merasa khawatir. Saudari Ping Lu, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Long Dapao berkata dengan cemas, sambil melihat ke arah istana yang masih tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkin tidak, dia memasuki istana kaisar generasi keempat Kekaisaran Angin Barat, jadi dia seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun. Penjahit Wu mengungkapkan pendapatnya. Tapi itu tidak aman. Orang-orang yang datang kemudian, beberapa tuan memasuki istana ini. Long Dapao membalas. Sun Lai melambaikan batang besi di tangannya, menggaruk kepalanya dan berkata, biarkan aku, Sun Tua, pergi memeriksanya dan kita akan segera mengetahuinya. Setelah ketiga orang itu mengatakan ini, Lu Yun merasa tidak yakin, jadi dia menghentikan Sun Lai dan berkata, kalian tunggu di sini, aku akan pergi melihatnya. Kami akan pergi bersamamu. Long Dapao dan dua lainnya mengikuti di belakang Lu Yun. Mencicit. Saat pintu emas terbuka, keempat orang itu langsung membatu. Saya melihat sebagian besar lantai emas di istana telah menghilang, dan sesosok tubuh sedang membungkuk dan berjuang keras dengan linggis di tangannya. Ketika mereka berempat tertegun, sesosok mayat menghantam mereka. Jangan halangi nona muda ini untuk menjadi kaya. Lu Yun dan yang lainnya buru-buru menghindari tubuh yang dilemparkan ke arah mereka. Mereka semua mengeluh di dalam hati, kalian mengkhawatirkan dirimu di luar, tapi kamu bisa menghasilkan banyak uang dengan nyaman di dalam. Yang membuat mereka berempat semakin terdiam adalah suara keras saat pintu dibuka tadi bahkan tidak mengganggu Ping Lu, jadi jangan tertipu. Lu Yun terbatuk dua kali tanpa bisa berkata-kata. Kalau tidak, menilai dari efisiensi kerja Ping Lu, keempat bersaudara itu mungkin harus berdiri seperti ini hampir sepanjang hari. Ping Lu menoleh ke belakang dengan terkejut. Lu Yun, hei, kalian semua di sini. Ping Lu tanpa tergesa-gesa memasukkan bongkahan emas di tangannya ke dalam cincin penyimpanan dan mengeluh kepada mereka berempat, kamu mengatakan bahwa Kaisar Kekaisaran Angin Barat generasi sebelumnya benar-benar boros. Mau tak mau, itu adalah emas dilapisi di bagian luar, dan bahkan disambung. Semuanya terbuat dari emas. Menurutmu ini bukan satu-satunya istana, bukan? Kata-kata Lu Yun membuat Ping Lu Ren tercengang. Apakah ini berlaku untuk empat aula lainnya? Ping Lu menggosok tangannya dan berkata, kalau begitu, efisiensimu cukup cepat. Lagi pula, empat orang di depannya sama terobsesinya dengan uang seperti dia. Fakta bahwa keempat orang ini bisa muncul di sini hanya berarti istana yang mereka datangi telah dijarah oleh mereka. Memikirkan hal ini, Ping Lu segera memandang Lu Yun dan mereka berempat dengan waspada dan berkata, kami telah sepakat sebelumnya bahwa satu orang akan memilikinya.
Segala sesuatu di istana ini adalah milikku, kamu tidak dapat menerimanya. Mereka berempat, Lu Yun, menahan tawanya. Kok biasanya mereka begitu heboh dan nakal, tapi saat melihat uangnya, mereka tidak bisa berbalik. Ini semua milikmu, ini semua milikmu, jangan khawatir, Lu Yun berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Ping Lu merasa lega. Kalau begitu ayo cepat keluar. Lu Yun melanjutkan. Aku belum selesai mencongkelnya. Pilar dan dinding ini semuanya terbuat dari emas. Tolong bantu aku secepatnya. Ping Lu memikirkan betapa bagusnya mereka berempat dan segera mengubah kata-katanya, lupakan. Aku tidak akan mengganggumu lagi, tunggu aku di luar sebentar, dan aku akan mempercepat pekerjaanku. Lu Yun tidak bisa berkata-kata dan langsung menikamnya, aku akan membawamu ke dunia Flame Mountain, tapi kamu bisa membongkarnya perlahan. Cungkil sekuat yang kamu mau. Bang, linggis di tangan Ping Lu jatuh ke tanah. Melihat ekspresi wajahnya yang terlambat, Lu Yun tahu bahwa dia pasti akan melupakan masalah ini. Sudah kubilang sebelumnya, aduh, aku hampir kelelahan. Berhentilah tertawa dan datanglah dan bantu aku. Kata Ping Lu sambil menggoyangkan lengannya yang sudah sakit. Untuk memastikan bongkahan emas tersebut tidak rusak, Ping Lu, seorang pencinta uang kecil, sangat berhati-hati saat mencongkelnya, yang mana hal ini sangat memakan banyak tenaga. Lu Yun tersenyum dan melangkah maju untuk membantu Ping Lu berdiri, dan mereka berlima berjalan keluar aula. Melihat 5 istana yang semula indah, satu dalam reruntuhan dan penuh lubang, dan 2 lainnya juga memiliki banyak retakan. Kamu, ini membuang-buang sumber daya alam. Ping Lu melihat pemandangan ini, hatinya berdarah. Berapa banyak emas yang terbuang? Agar tidak terus mendengarkan obrolan Ping Lu, Lu Yun dengan cepat menyegel 5 aula ke dunia Flame Mountain. Meskipun kelima aula ini menempati area yang luas, dibandingkan dengan luasnya dunia Flame Mountain, mereka jelas bukan apa-apa. Oke, berhenti mengomel. Jika kamu mengomeliku lagi, telingaku akan kapalan. Lu Yun memohon ampun dan berjalan menuju pintu. Tapi tiba-tiba wajah Lu Yun menjadi gelap, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan melepaskan seseorang dari dunia Flame Mountain.